Selamat siang ibu-ibu. Apa kabar? Ibu Lili sehat? Ibu Erni sehat? Ya, semua ibu-ibu dalam keadaan sehat kan? Baiklah ibu-ibu. Ya, semua kita dalam keadaan sehat, termasuk saya juga dalam keadaan sehat. Bersyukur ya ibu-ibu ya. Kembali kita dikasih Tuhan kesempatan untuk bertemu dalam pertemuan bulanan PKH ini. Apakah ibu-ibu senang berjumpa dengan saya? Senang ya ibu-ibu ya. Sama seperti saya juga senang bertemu dengan ibu-ibu semuanya di sini. Baiklah ibu-ibu, pertemuan kita saat ini akan membahas tentang materi kesehatan dan gizi. Bulan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, yaitu yang terakhir kemarin memulai usaha. Semoga ibu-ibu semua yang di sini, Ibu Erni, Ibu Ratna, yang sedang memulai usahanya berhasil dan tercapai apa yang kita harapkan. Ya kan ibu-ibu? Ya. Jadi ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi, kita di sini saat ini akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Yang kita bahas saat ini adalah tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Di sini ada ibu-ibu yang sedang hamil kan? Ada Ibu Erni tadi ya, sedang hamil. Sudah berapa bulan hamilnya Bu? 4 bulan. Kalau Ibu Ratna, berapa bulan hamilnya? Oh, masih 1 bulan. Iya ibu-ibu, jadi baik yang tidak hamil maupun yang sedang dalam keadaan hamil sangat penting untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Saya juga sekalipun dalam posisi tidak hamil, bagi saya pembelajaran ini sangat penting. Sehingga hari ini kita harus benar-benar bersedia untuk mendengarkannya. Ya kan ibu-ibu? Ya. Jadi ini adalah materi tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Saya mau tanya dulu untuk kita semua. Masing-masing kita mempunyai harapan kan untuk anak kita Bu? Ya, saya pribadi mempunyai harapan supaya anak saya itu nantinya menjadi orang yang berhasil, membuat saya bangga. Kalau ibu-ibu, ada yang berani mengungkapkan harapannya untuk anaknya? Ya, Ibu Lili. Ya, bagus Ibu. Ibu Lili berharap supaya masa depan anaknya itu nantinya sukses, mendapatkan pendidikan yang tinggi. Bagus Ibu. Iya. Saya yakin di antara kita semua ibu-ibu pasti mengharapkan masa depan yang baik bagi anak-anak kita. Benar kan Ibu? Iya. Jadi harapan kita untuk anak kita itu adalah supaya anak kita itu sehat, supaya anak kita itu cerdas, supaya anak kita itu bertumbuh dengan baik. Itu pasti harapan kita semua. Bagaimanakah caranya supaya harapan kita itu terpenuhi? Caranya adalah dengan memperhatikan anak kita itu sejak di dalam kandungan. Kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak. Mulai dari anak itu dari dalam kandungan sampai bayi, balita itu menentukan masa depan anak. Mari kita perhatikan flip chart ini. Kita lihat di sini ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Lalu bayi
yang lahir tadi jika tidak diberikan gizi yang seimbang, maka akan mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan mudah sakit. Setelah menjadi remaja, anak itu akan kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Dan setelah dia dewasa, anak itu akan mengalami gangguan kesehatan. Pendidikannya juga rendah. Bahkan karena gangguan kesehatan ada, pendidikannya juga rendah, maka otomatis dia juga akan terbatas untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, jika seseorang sudah terbatas untuk mendapatkan pekerjaan, maka setelah dia menjadi orang tua nanti, maka akan mengalami perekonomian yang sulit, sehingga kemungkinan besar pun kurang juga bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarganya nanti. Jadi begitulah dampak kekurangan gizi mulai dari sejak di dalam kandungan. Maka di sini ibu-ibu, kita harus benar-benar mempelajari tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Coba sama-sama kita ulangi ya Bu ya. 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan ibu-ibu? Iya, 1000 hari pertama kehidupan itu ibu, itu mulai dari 9 bulan di dalam kandungan. Lalu setelah dia lahir usia 0 sampai 6 bulan, lalu dari usia 6 sampai 12 bulan, dan dari usia 12 sampai 24 bulan. 24 bulan itu berapa tahun Ibu? 2 tahun. Iya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari anak di dalam kandungan 9 bulan sampai kepada usia anak kita itu 2 tahun. Itulah yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi di dalam 1000 hari pertama kehidupan ini ibu-ibu, gizi untuk anak itu harus dipenuhi, harus didapatkan. Kalau tidak tadi akan mengalami dampak kekurangan gizi yang seperti ini, sehingga nanti masa depannya kurang sempurna ataupun kurang seperti yang kita harapkan. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam 1000 hari pertama kehidupan ini? Iya, jadi 1000 hari pertama kehidupan ini ibu-ibu dimulai tadi dari anak sejak dalam kandungan. Yaitu berarti mulai dari ibunya dulu ya, ibu hamil. Bagaimana gizi untuk ibu hamil? Ya, gizi untuk ibu hamil itu kalau makan lebih dari porsi yang sebelumnya ya ibu, lebih dari porsi sebelum ibu hamil. Bukan cuma itu juga, bukan cuma porsinya yang diperbanyak, tetapi juga kandungannya. Kandungan dalam makanan yang ibu cerna, yang ibu terima selama hamil. Jadi ini ada flip chart isi piringku. Ini isi piring ibu hamil. Kita lihat ya ibu-ibu ya. Di sini ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan ada sayuran. Lihat ini Bu ya, ada garisnya putus-putus ini. Jadi setengah piring berisi makanan pokok dan lauk pauk. Makanan pokok itu kan yang mengandung karbohidrat dan protein. Setengah piring khusus untuk makanan pokok dan lauk pauk. Karbohidrat itu kita dapat dari apa? Ya nasi, bisa juga jagung, bisa juga kentang, bisa juga ubi. Protein itu ada protein hewani dan ada juga protein nabati. Protein hewani seperti daging ayam, ya juga telur. Kalau protein nabati itu bisa juga tahu, tempe ya.
ataupun kacang-kacangan. Jadi ini dia karbohidrat ataupun protein. Jadi kalau ibu makan, ya harus ibu lihat mana yang mengandung karbohidrat dan mana yang mengandung protein, dipilih. Jangan cuma satu macam, ya. Lalu setengah piring lagi itu berisi buah-buahan dan sayuran, di mana buah-buahan dan sayuran itu mengandung vitamin dan juga mineral. Hamil itu juga harus minum air 8 sampai 12 gelas per hari. Lalu aktivitas fisik ringan. Ibu-ibu hamil tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat ya Bu ya. Bahaya. Dan jangan lupa ibu hamil itu harus cuci tangan pakai sabun. Jadi inilah ibu-ibu tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Yang pertama tadi kita harus mengetahui dampak kekurangan gizi. Lalu kita juga harus sangat paham pentingnya 1000 hari pertama di dalam kehidupan. Baiklah ibu-ibu, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang bertanya, silahkan.